Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wal awliya wasyuhada wassalihin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ila hadratil malaikati wa qurratil a'yun salawatullah wa salam ila hadratil شيخنا هنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهب بن منبه. Berkata Wahb bin Munabbih, Rufi'a Idrisu ila samai wa huwa bnu 365 sanatan. Rufi'a diangkat Idrisu, siapa Nabi Idris, ila samai, ke langit, wa huwa, ketika ia Nabi Idris ibnu 300, ialah berusia 300 wa khamsin dan 5 wa sittina sanatan dan 60. Berarti ketika itu Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit berusia 365 tahun. Wa qala Ibnul Jauzi, dan berkata siapa Ibnul Jauzi, anna Idrisa wa Isa bin Maryam, sesungguhnya Idris, Nabi Idris, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa putra Maryam, hayyanu, ialah keduanya hidup, fis samai, di langit. Idrisu, adapun Nabi Idris, fis samai rabi'ati, ialah hidup di langit yang keempat. Tarotan, terkadang-kadang, ya'budu, beribadah siapa Nabi Idris, Allah, kepada Allah, fis samai, di langit, wa tarotan, dan terkadang yatana'amu fil jannati, dia bersenang-senang fil jannati, di dalam surga. Ini bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris
innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur, dan ingatlah, fil kitabi, di dalam kitab, terangkanlah atau ingatlah, Idris, tentang Idris. Innahu, karena sesungguhnya Idris ada siapa Idris, siddiqon nabiyya, adalah orang yang jujur, siddiqon yang jujur, nabiyya lagi seorang nabi. Wa rafa'na, dan kami angkat hu kepada Idris makanan aliyya, ke tempat aliyya yang tinggi, ke tempat yang mulia maksudnya. Jadi ini yang menjadi dalil bahwa Nabi Idris itu nyata sampai sekarang hidup di langit yang keempat. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris, beliau bisa yatana'am, bisa bersenang-senang, bernikmat-nikmat ria fil jannati, di dalam surga. Sama halnya dengan para aulia, para wali-walinya Allah. Walaupun para wali Allah itu juga masih hidup di dunia, tapi pandangannya tembus jauh ke Sidratil Muntaha. Jadi mampu melihat masa depan para wali ini, apa yang akan terjadi. Jadi para wali ini makanya disebut dengan ahlul kasyaf, yang memiliki pandangan yang terlepas dari hijab-hijab yang ada. Namun demikian, para wali ini adalah orang yang paling kukuh, yang paling kuat di dalam merahasiakan apa yang terjadi di masa depan. Kuat. Karena para wali tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kecuali memang ada ilham-ilham tersendiri, perintah dari Allah untuk diungkapkan. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah, apa yang sudah menjadi dilihat Rasulullah, apa yang diketahui Allah, itu semuanya harus disampaikan. Baik dari mulai siksa kubur, nanti di dalam kubur seperti ini, hal-hal yang gaib, kenikmatan surga, pedihnya siksa neraka, itu semuanya harus disampaikan, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Ini Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu memang diutus untuk basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Bagaimana jika tidak dilakukan oleh Nabi, seandainya adanya sembunyikan umpamanya? Ya, maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, fama ballaghta risalatah, maka engkau bukan disebut bagian dari seorang Rasul. Karena tugasnya Rasul adalah menyampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Itu kan perintahnya dari Allah Subhanahu. Ya ayyuhar rasul, wahai Muhammad, Rasul, kepada Nabi Muhammad, balligh, sampaikanlah, ma, sesuatu, unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Fa illam taf'al, jika kamu tak melakukan itu, fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Tenang saja, sampaikan saja secara vulgar. Karena jika ada manusia yang tak suka, tenang, ada Allah yang akan melindungimu. Wallahu ya'simuka, Allah yang akan melindungimu, memaksumkan apa? Menjagamu minan nas, dari pengaruh-pengaruh jahat manusia. Kalau ada yang sakit hati, biasanya ada orang sakit hati kan, wah ini kok tiba-tiba bilang begini, wah mau dihajar, tenang, ada Allah yang akan memberikan perlindungan. Karena pada akhirnya memang innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
Petunjuk maksudnya di sini banyak maknanya. Tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir, baik itu jalan mau berbuat jahat kepada Rasulullah juga tak bisa, sudah dibutakan. Sehingga gabungannya ayat ini, di saat orang sudah dibutakan oleh waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, di surat Yasin. Ketika ada orang ini berbuat jahat kepada Rasulullah, maka diberikan tirai oleh Allah, sehingga orang itu bingung, tak melihat mana Rasulullah, sakte wasan secara orang Madura. Waja'alna, dan kami jadikan min baini aidihim, di depan mereka itu saddan, penghalang, wa min khalfihim, diulang, sehingga Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu caranya Allah di dalam memuliakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para auliyaillah, termasuk para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali satu sisi menerima ujian yang luar biasa sabarnya, tapi satu sisi menerima nikmat yang luar biasa. Makanya di saat orang yang sabar terhadap besar kecilnya ujian, maka dia akan mendapat balasan sejauh mana ujian menerpa dirinya. Besar kecilnya ujian pasti timbal baliknya seperti itu jika dihadapi dengan sabar. Jika di saat diterpa oleh ujian yang sangat besar, jika dia bersabar, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang juga sama besarnya dengan ujian yang dia diterima. Jika ujiannya kecil, ya maka jika ingin memiliki nikmat yang luar biasa, harus siap menahan dan bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan sebesar apapun. Tapi tenang, tak usah khawatir, Allah itu maha bijaksana. Sebagaimana pernyataan Allah itu sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberikan ujian atau membebani hambanya melebihi kapasitas kemampuan hambanya itu sendiri, baik itu ujian ataupun apapun. Termasuk nikmat tak mungkin dilebihkan. Pasti di saat seorang hamba mendapatkan nikmat seperti ini, itu pas dengan kemampuannya dia mengemban nikmat itu sendiri. Sama di saat orang itu menerima ujian, pasti pas dengan kapasitasnya dia memikul ujian itu sendiri. Semuanya serba proporsional kalau Allah itu, serba pas. Memberi nikmat juga tak pernah berlebihan, memberikan ujian juga tak kelewatan. Semuanya pas. Karena nikmat itu sendiri jika diberikan secara berlebihan, orang itu bisa berlebihan, bisa sombong, bisa ini macam-macam. Bisa apa? Ya pokoknya lupa daratan lah kalau bahasa-bahasa anunya seperti itu. Ingatnya lautan terus lupa daratan, kan begitu. Ingatnya lautan terus. Tapi itu kebijaksanaan Allah. Jadi Nabi Idris diberikan nikmat seperti ini seimbang dengan ujian yang diterima oleh Nabi Idris. Jadi kan sudah sebelumnya ada kan penjelasan Nabi Idris seperti apa. Pernah meminta mati seperti itu ya. Sudah menjalani ujiannya, bahkan gemeteran karena ingin melihat keadaan seperti apa neraka itu. Itu termasuk ujian yang dijalani oleh Nabi Idris. Sehingga dengan hal seperti itu, Nabi Idris fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari keistiqomahannya itu Allah mengangkat derajatnya. Penting hidup itu istiqomah. Dalam mengamalkan apapun istiqomah. Jangan karena hanya ada keinginannya saja, setelah itu hilang keistiqomahan. Begitu ada keinginan lagi, baru istiqomah lagi. Begitu sudah diberikan oleh Allah kenikmatan apa yang menjadi harapan dan keinginan, hilanglah keistiqomahan lagi. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai masuk kepada ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan sampai lupa diri di saat mereka sudah
mendapatkan apa yang mereka inginkan atau sudah merasa bisa atau merasa mampu mengendalikan semuanya. Karena semuanya hanyalah titipan. Qala al-Kisai, berkata al-Kisai, lamma rufi'a Idrisu ila samai, tatkala telah diangkat Idrisu, siapa Nabi Idris, ila samai, ke langit, wa alimatil malaikatu, dan para malaikat mengetahui, annahu la yabrahu, annahu, bahwa sesungguhnya Idris, la yabrahu minha, la yabrahu ialah tidak akan keluar, minha, dari surga. Malaikat ini sudah mulai ada curiga-curiga kepada Nabi Idris. Kayaknya ini kalau sudah tahu surga tidak mungkin keluar. Qalat, kemudian benar-benar berkata al malaikatu, siapa malaikat, ilahana wa sayyidana wa maulana. Kemudian berdoa kepada Allah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala para malaikat ini. Ilahana, wahai Tuhan kami, wa sayyidana, wahai sanjungan kami, wa maulana, wahai Tuhan kami. Makana, tidaklah pantas, lihadzal abdi, bagi seorang hamba ini, al-khati'i, yang penuh dosa, yang bergelimang dosa, ayyasira fi maqamil malaikatil muqarrabin, ayyasira, menduduki, fi maqamil malaikatil muqarrabin, di posisi para malaikat al-muqarrabin. Tak pantas hamba yang penuh dosa ini menduduki posisi para malaikat, karena belum waktunya kan? Belum ada hisab ini. Ini belum dihisab kok sudah masuk surga duluan. Kan ini posisinya dianggap seorang manusia adalah orang yang penuh dengan dosa. Itulah keunikan manusia. Manusia itu bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah, bisa berpahala dan bisa berdosa. Itulah manusia. Sedangkan malaikat, ia tak pernah berdosa dan juga tak pernah berpahala. Begitu saja, standar terus perbuatannya. Walaupun ibadah, bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada tambahan pahala. Begitu. Karena tidak ada tantangannya. Manusia kenapa mendapatkan pahala di setiap amalan ibadahnya? Karena ada tantangannya. Tantangannya apa? Syahwat, nafsu. Sebaliknya, kenapa harus ada dosa di saat manusia? Karena sudah dibekali dengan akal dan hati nurani. Harusnya mampu memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi konsekuensi manusia di sana. Tapi di saat manusia sudah luar biasa mampu mengalahkan nafsunya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di saat manusia sudah mampu menaklukkan hawa nafsunya sehingga dia seutuhnya menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan surga. Tapi malaikat tetap protes. Wah, ini kan belum dihisab. Jangan-jangan dosanya lebih banyak seperti itu. Artinya malaikat menyaksikan juga. Malaikat menyaksikan posisinya Nabi Idris. Apa yang terjadi ketika malaikat mengadu seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa auhallahu ilaihim annakum ayyartum bani Adam bi fi'lihim. Kemudian Allah mewahyukan ilaihim kepada para malaikat, menjawablah. Kemudian Allah menjawab ilaihim kepada pernyataan malaikat itu, annakum, bahwa sesungguhnya kalian ini ayyartum, kalian telah mencela Bani Adam, terhadap anak cucu Adam,
bifi'lihim, karena perbuatan mereka. Ya memang cucu Adam ya seperti itu, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Bervariasi anak cucu Adam, tapi jangan dipukul rata, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah luar biasa pembelaannya kepada anak cucu Adam. Termasuk di antara sanjungan Allah kepada anak cucu Adam juga diabadikan di dalam Al-Qur'an itu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ala katsir, macam-macam itu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, demi sungguh-sungguh karramna telah kami muliakan Bani Adam, akan anak cucu Adam. Sebenarnya Allah sudah kasih sayangnya luar biasa kepada anak cucu Adam. Cuma anak cucu Adam sendiri yang menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah, malah mereka sendiri yang menghinakan dirinya. Ditutupi aibnya oleh Allah, malah mereka sendiri yang membuka aibnya. Didekati oleh Allah, malah mereka sendiri yang kabur dari Allah. Begitu dicuekin oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, malah mereka mengatakan Allah tidak adil. Lalu letak kesalahannya di mana? Kan seperti itu. Padahal di saat hal yang seperti ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kisai ini, ketika Nabi Idris yang dicaci, artinya diprotes oleh malaikat karena menduduki posisi tempat-tempat malaikat. Allah membela. Kenapa Allah membela seperti itu? Karena malaikat itu nyasar, menyalahkan itu memukul rata, gitu. Ya jangan begitu, tidak semua anak cucu Adam itu salah. Jangan sampai kamu mencela anak cucu Adam disebabkan kelakuan mereka. Akhirnya dibalik oleh Allah. Falau rakkabtu fikum ma rakkabtu fihim. Seandainya rakkabtu, aku tempatkan atau aku berikan atau aku timpakan lah, kira-kira begitu. Fikum, kepada kalian, ma akan sesuatu, rakkabtu fihim, yang aku tanamkan kepada mereka, minasyahwati, berupa syahwat. Wa qaddartu alaikum ma qaddartu alaihim, dan aku takdirkan alaikum, ke atas kalian, ma akan sesuatu, qaddartu, yang telah aku takdirkan alaihim, atas mereka, minal khotoya, berupa kekeliruan, kesalahan, la fa'altum a'zama min fi'lihim, niscaya, pastinya, kata Allah, kalian akan melakukan a'zama, akan sesuatu yang lebih besar, min fi'lihim, dari perbuatan mereka. Bisa jadi di saat aku berikan syahwat kepada kalian itu, jangan-jangan kalian lebih parah dari mereka, kata Allah itu. Ini bentuk pembelaan Allah kepada Bani Adam. Qalu, kemudian mereka menjawab, para malaikat, subhanaka rabbana ma yanbaghi lana an na'siyaka. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma yanbaghi lana, tak mungkin bagi kami, tak pantas atau tak mungkin untuk kami, an na'siyaka, untuk berbuat durhaka kepadamu, tak mungkin. Ini masih ngeyel juga malaikat, karena cangkal gitu. Dia beralasan juga, tak mungkin. Kita kan tak punya syahwat, kan begitu, tak mungkin. Fa'auhallahu ta'ala ilaihim, kemudian Allah mewahyukan ilaihim, kepada mereka para malaikat, bi ayyakhtaru minhum malakaini min khiyarihim, bi ayyakhtaru, agar mereka para malaikat memilih, minhum, di antara mereka para malaikat, malakaini, dua malaikat, agar mereka memilih dua malaikat, min khiyarihim, dari paling bagusnya malaikat di antara mereka, paling taatnya lah kira-kira. Ayo pilih siapa yang paling taat di antara kalian ini. Ini perintah Allah.
Fayuhbituhuma ilal ardi, kemudian Allah memerintahkan huma kepada mereka ilal ardi, atau fayuhbituhuma agar mereka keduanya yang dipilih malaikat ini diturunkan ilal ardi ke bumi. Setelah dipilih kira-kira siapa sudah jatuh kepada siapa ini pilihannya ini. Setelah itu ayo sudah turunkan juga ke bumi ini dua malaikat. Wa yurakkabu, dan setelah diturunkan yurakkabu dipasangkan fihima ke dalam keduanya asyahwatu apa? Syahwat. Mithla ma yurakkibuha fi bani Adama, sebagaimana dipasangkan apa syahwat fi bani Adama kepada bani Adam. Agar dipasangkan setelah diturunkan ke bumi, agar dipasangkan ke dalam jiwa keduanya ini, kedua malaikat, syahwat sebagaimana yang telah dipasangkan syahwat itu kepada bani anak cucu Adam. Fakhtaratil malaikatu, kemudian memilih al malaikatu, siapa para malaikat. Malaikat ini akan dua malaikat min khiyarihim, dari golongan terpilihnya mereka. Artinya dari golongan paling patangnya ibadah di antara para malaikat ini, dua malaikat. Yuqalu lahuma, yang disebut bagi keduanya Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut Marut ini secara pandangan malaikat ini, sekelompok malaikat ini paling patang ibadahnya sudah. Tak pernah komplain. Farakkaballahu fihi masyahwat. Farakkaba, kemudian Allah menempatkan fihima ke dalam keduanya asyahwat, akan syahwat. Wa ahbata, dan kemudian menurunkan siapa Allahumma kepada keduanya ilal ardika, ke bumi. Wa amara, dan kemudian memerintah siapa Allahumma kepada keduanya ayyahkuma, agar keduanya menghukumi bainan nasi, mengadili atau menghukum, menjadi hakim lah, agar menjadi hakim keduanya bainan nasi, di antara manusia, bil haqqi, secara hak, secara benar. Wanaha, dan kemudian juga melarang siapa Allahumma kepada keduanya anisyirki billah, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syirik. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada keduanya ketika turun ke bumi. Wa anqatlin nafsi bighairi haqqin, dan juga dilarang membunuh jiwa bighairi haqqin, tanpa hak. Artinya kalau tidak salah ya tidak dibunuh. Kalau tanpa ada hukuman yang harus dibunuh ya jangan sampai membunuh. Wa aniz zina, dan juga Allah melarang kepada keduanya aniz zina, dari berbuat melakukan zina. Wa an syurbil khamri, dan juga Allah melarang kepada keduanya dari meminum khamr. Ini. Tapi sudah dimasukkan syahwat itu kepada dua malaikat ini, sehingga ada aturan seperti itu susah. Nah, kita lihat aja nanti kata Allah seperti itu. Faja'ala, kemudian jadilah keduanya yaqdiyani, menjadi hakim keduanya bainan nasi bil haqqi, di antara manusia bil haqqi, dengan jalan yang hak, bin nahari, pada waktu siang. Jadi kalau waktu siang para malaikat ini menjadi hakim bagi para manusia secara adil. Fa idza amsaya, maka apabila amsaya telah masuk pada waktu sore, Zakaro, kemudian berzikir dengan menyebut ismallahil a'zam, dengan menyebut nama Allah yang agung. Dari pagi sampai sore dia menjadi hakim, ya. PNS lah kira-kira ini. PNS kalau pulang libur. Kalau sore sudah pulang, waktunya berzikir. Fayas'adani, kemudian keduanya naik ila samai, menuju langit.
Ya kan berarti pulang ya. Dari pagi sampai sore ya, dia bekerja, sore berzikir kepada Allah, yas'adani ila sama, ya naik ke langit, pulang. Fastamarra ala dzalika syahran wahidan. Kemudian hal itu istamarra berlangsung. Fastamarra kemudian berlangsung ala dzalika atas hal yang seperti itu. Pekerjaannya ya seperti itu. Kalau siang jadi qadhi, kalau sore berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahran wahidan selama 1 bulan. Hal itu berlangsung selama 1 bulan. Setelah 1 bulan apa yang terjadi? Fa'atat ilaihima imra'atan min ajmalin nisa. Fa'atat kemudian tiba-tiba datang ilaihima kepada keduanya. Imra'atun siapa seorang perempuan min ajmalin nisa'i dari paling cantiknya perempuan. Datang sudah mulai masuk godaan ini sudah. Iya. Kunci tadi tak kelar. Fil husni wal jamal. Baik dari fisiknya yang bagus, wal jamali dan kecantikannya, semuanya dari segi apapun, bahkan wal qaddi. Apa ini wal qaddi? Body. Wal qaddi body. Ya body lah, tak usah pikir-pikir terlalu jauh. Ya body. Jadi kalau ini, jadi saya teringat sebuahnya, qaddukal mayyas ya Umari ya Husainal wan. Tapi pujian itu, lantunan itu untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaddukal mayyas, bentuk fisik tubuhmu, ya body lah kira-kira, mayyas, begitu sempurna. Wal i'tidal, termasuk bodinya itu i'tidal apa? Ramping dan ya itu sudah intinya kalau bahasa gaulnya apa, bohai lah kira-kira. Ya coba boleh bahasa kita memang seperti itu. Masa saya harus mengandaikan seperti apa ya, bohai. Namanya orang juga cantik. Datang ke mana? Labisatun, yang memakai pakaian, afkhara thiyabi, semewah-mewahnya pakaian, paling mewahnya pakaian. Udah orangnya cantik, sudah cantik, wah, langsing, semampai, bawanya bodinya oke lah. Kalau ini bukan BMW ya, ya bukan BMW. Bukan model Aduada, tapi ini betul-betul depan belakang oke. Wa kana ismuha Az-Zuhrah, dan ada wanita tersebut ismuha, adapun namanya Az-Zuhrah, ialah bernama Az-Zuhrah. Sesuai namanya, betul-betul cantik. Ya, karena bintang Az-Zuhrah itu bintang yang ya semacam apa? Az-Zuhrah, bintang kejora lah. Az-Zuhrah namanya. Bintang Az-Zuhrah itu adalah bintang kejora. Wah. Wa kanat, dan ada perempuan itu min ahli Farisin, dari penduduk Persia. Wa tahakkama ala iddati mudunin, dan mencari hakim ala iddati mudunin, ke seluruh penjuru kota. Dia ingin bertahkim tentang suatu permasalahan, dia mencari hakim yang adil dan bijaksana, alasannya ke seluruh penjuru kota. Mudun itu jamak dari Madinah, mudun. Iddah itu banyak tanpa hitungan. Mudun itu beberapa, ya ke berbagai penjuru kota lah kira-kira seperti itu. Fadakhalat ala Haruta wa Marut. Fadakhalat, kemudian wanita itu masuk, ala Haruta wa Maruta, dan kepada Harut dan Marut. Wa hiya fi zinatiha,
wahia dan adapun perempuan itu fi zinatiha di dalam keelokannya. Artinya betul-betul mempesona. Waqad asbalat, apa ini? Astadallat. Asbalat ya? Apa di sana? Asdalat. Berarti yang betul itu asbalat. Waqad asbalat sya'roha. Dan sungguh asbalat terurai sya'roha. Sya'ruha apa? Rambutnya. Atau waqad asdalat dan sungguh-sungguh asbalat ia mengurai atau membiarkan terurai gitu. Sya'roha akan rambutnya. Min khalfiha di belakangnya. Jadi tak diikat, dibiarkan terurai begitu saja. Tak gelung, munjan orang Madura, dibiarkan terurai. Biasanya kan kalau perempuan itu kalau rambut terurai itu menambah pesona biasanya. Apalagi pas rambutnya bagus. Mun ketombean banyak koton. Tak masuk. Apa boleh mas kribo. Tak asbalat, tak terurai, tak kerja leker. Mun parlo adil kuntil, tak masuk. Wa asfarat an wajhiha, wa asfarat dan membiarkan berjuntai. Nah, ini apa namanya? An wajhiha, ke depan wajahnya, di atas wajahnya. Artinya kan ada biasanya agak apa, agak poni lah, seperti itu. Bahasanya juga keren juga ini yang ngarang kitab ini. Summa kemudian syakat mengadu siapa perempuan itu ila dinikal malakaini kepada kedua malaikat tersebut. Min khosmiha tentang permasalahannya wanita tersebut. Mengadu kepada Harut Marut tentang permasalahannya. Falamma tatkala ro'aya melihat keduanya, siapa Harut dan Marut, kepada wanita tersebut, iftatana, kemudian terkesima keduanya atau terpesona. Tiba-tiba sudah terpesona. Citedi boleh. Citedi kacau. Bihubbiha, karena disebabkan jatuh cinta kepadanya. Iftatana, kemudian terpesona. Bihubbiha, karena jatuh cinta kepada wanita tersebut. Ini wanita masuk menceritakan permasalahannya, ini malah melihat parasnya langsung jatuh cinta. Falamman sorofat, kemudian tatkala sudah pergi wanita tersebut, selang beberapa waktu, adat ilaihima fil yaumitsani, kemudian adat kembali ilaihima kepada kedua malaikat itu, adat kembali lagi perempuan itu ilaihima kepada kedua malaikat fil yaumitsani pada hari kedua. Falamman sorofat, kemudian setelah pergi, ini langsung adat kemudian kembali lagi. Nah, setelah pulang, fasara kullu wahidin minhuma yahdutsu sahibahu bima indahu minasyaghafi biha. Kemudian jadilah kullu wahidin, siapa tiap-tiap salah satu, minhuma dari kedua malaikat itu, yahdutsu atau yuhadditsu, saling memperbincangkan, sahibahu, yahdutsu berbicara, sahibahu kepada saudaranya, wa imma Harut yang berbicara kepada Marut, atau Marut yang bercerita kepada Harut. Bima, terhadap apa-apa, indahu, yang dimiliki oleh salah satu dari sahibah itu, dari salah satu kulli wahid minhuma itu, minasyaghafi, dari rasa apa? Jatuh cinta itu, syaghaf, dari rasa rindu, biha, terhadap wanita tersebut.
saling cerita. Oh iya, waduh, Elo ini cantik ini, luar biasa. Saya sampai 1 jam saja tidak ketemu, ini saya rindu. Satunya saya Marut nggak itu juga. Iya, saya juga sama. Kita nimbrung. Ya Allah, kita diikut-ikutan. Saya juga. Falamma tazayada bihimal amru. Falamma tazayada, tatkala semakin bertambah bihima terhadap keduanya, al-amru, apa permasalahan ini? Permasalahan apa ini? Permasalahan gundah gulana karena rindu, karena cinta dan semacamnya. Rawada, kemudian menggoda keduanya akan wanita tersebut. Wanita tersebut digoda oleh keduanya. Sudah mulai awalnya tertarik karena tak kuat menahan godaan, akhirnya berani menggoda. Fa'abat, kemudian menolak wanita tersebut. Fa'abat, kemudian wanita itu menolak. Wansorfat, kemudian pergi. Memang sengaja dipanas-panasi, sok jual mahal. Karena jual mahal itu adalah langkah yang jitu untuk menarik simpati selanjutnya dan selanjutnya. Oh jangan, ini tidak dijual mahal. Akhirnya akan timbul penasaran, berapa sih harganya, seperti itu. Ini sudah pernah ditawar 10 juta. Jadi promo ini kan. Karena memang pada kenyataannya jual mahal itu mampu menumbuhkan nilai. Sok jual mahal itu mampu mendongkrak sebuah nilai. Semakin kita ambil contoh saja permen ya. Yang terbungkus dengan yang terbuka itu harganya beda. Kepada semut, kepada sesuatu yang tak berakal. Ambil permen 1 buka bungkusnya, taruh di lantai. Dan ambil permen tetap dengan bungkusnya taruh di lantai, berdampingan. Semut yang mengurumuni permen yang sudah terbuka bungkusnya itu hanya beberapa gelintir saja, karena dia akan mengambil langsung pergi. Jadi hitungannya pun cuma sekedar itu, mengambil manisnya langsung pergi. Tapi yang terbungkus akan dikelilingi dulu sama semutnya itu. Karena sama-sama mencari celah bagaimana untuk mendapatkan nilai dari apa yang ada di dalam bungkus itu. Itu pun untuk makhluk yang tak berakal. Ini promo kehidupan. Ya, apalagi yang punya bisnis-bisnis seperti itu. Ya. Atau kita ambil contoh tape sudah. Tape. Antara yang dibungkus dengan yang dijual di pasaran. 2.000 ya sudah dapat sekilo. Dan itu pun bisa dicoba. Pembelinya pun sedikit. Coba bedakan dengan tapai Bondowoso yang dibungkus dengan besek itu. Peminatnya banyak, harganya pun mahal. Jangan dicoba sebelum dibeli. Artinya apa? Harus ada akad dulu. Ini kalau yang telanjang 2.000 boleh. Coba dulu. Tak manis bagaimana? Oh kecut ini, tidak jadi. Itu. Jadi kalau dibandingkan, artinya kita tarik kepada sebuah ajaran agama. Qimatul mar'i akhlaquhu. Nilai seseorang tergantung kepada akhlaknya. Akhlak itu adalah pembungkus dari nilai seseorang. Semakin akhlaknya bagus, terbungkus dengan akhlak, maka orang tersebut akan semakin mulia, semakin mahal di dalam penilaian seorang hamba. Demikian juga dengan penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu urakan, tak jelas, maka nilainya akan semakin murah. Berarti nilai seseorang tergantung akhlak. Nah, ini kalau kembali kepada etika. Jadi orang itu bukan terbuai dengan sebuah keilmuan, tapi terbuai terhadap perilaku.
Palim ilmu, babunya ilmu, tapi akhlaknya tak ada. Maka nilai ilmu sendiri tidak akan berharga di hadapan orang-orang yang tak memiliki akhlak. Jadi di sini ada apa? Kalau di cerita ini kan ada apa namanya? Kalau apa? Politik marketing lah kira-kira. Ya, politik marketing. Jadi biar untuk membuat orang itu semakin penasaran, ya sok jual mahal. Sehingga begitu digoda ini rawada, menggoda kedua malaikat Harut dan Marut, sok jual mahal, insarafat, ya pulang saja. Tidak usah dia. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Tsumma adat ilaihima fil yaumits tsalits. Kemudian adat kembali siapa wanita itu ilaihima kepada malaikat Harut dan Marut fil yaumits tsalits di hari yang ketiga. Ini tadi dicuekin, dibiarkan pulang, tapi hari ketiga kok datang lagi. Ini kayaknya pikirannya Harut Marut mungkin waktu itu, karena sudah dimasuki nafsu juga kan, dipasang nafsu. Kayaknya malu-malu mau, kan gitu. Malu-malu kucing lah. Farawada kemudian menggoda keduanya akan wanita tersebut an-nafsiha tentang perempuan tersebut, digoda, dirayu wanita tersebut. Fa'abat kemudian menolak wanita tersebut. Faqalat kemudian menjawab lahuma kepada kedua malaikat Harut dan Marut, la umkinukuma mimma aradtuma, tak mungkin aku bagi kalian berdua mimma dari sesuatu apa-apa aradtuma, mengikuti apa yang kalian, menuruti apa yang kalian inginkan. Tak mungkin aku menuruti apa yang kalian inginkan berdua ini. Ternyata pernyataan yang keluar, jawaban yang keluar dari perempuan itu seperti itu. Hatta taf'ala ma uridu, kecuali sampai kalian ini berdua ini taf'ala melakukan ma uridu terhadap apa-apa yang aku inginkan juga. Kalian kan punya keinginan, tapi aku tak mungkin mengikuti keinginan kalian berdua sehingga kalian berdua juga mengikuti keinginanku, kata si perempuan ini. Lalu bertanya keduanya, apa kira-kira keinginanmu ini kepada wanita tersebut? Yaitu kata wanita tersebut, antas juda lis-sonami. Yaitu pertama, antas juda hendaknya kalian berdua bersujud menyembah lis-sonami kepada berhala. Ini yang aku inginkan, kata si perempuan kepada Harut dan Marut. Wa tashriba, dan juga kalian berdua hendaknya meminum al-khamra, akan khamr. Aku akan mengikuti dan menuruti yang menjadi keinginan kalian, asalkan kalian mengikuti juga apa yang menjadi keinginanku. Ternyata keinginan si perempuan ini menginginkan kepada kedua malaikat itu untuk bersujud kepada berhala dan meminum khamr. Setelah permintaan wanita itu demikian, begitu tahu, faqala kemudian menjawab kedua malaikat, la sabila ila hadza. Oh, tak mungkin melakukan hal seperti ini. La sabila ila hadza. Tak mungkin untuk melakukan perbuatan seperti ini. Untuk menyembah berhala, minum khamr, ya tak mungkin. La sabila, tidak ada jalan, ya tak bisa. Nah, intinya seperti itu. Kenapa demikian? Karena masih berkuku kedua malaikat ini, walaupun masih sudah tergoda, terbujuk rayu, masih berkuku dengan alasan fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala nahana, telah melarang kepada kami, anhu, dari menyembah berhala dan meminum khamr. Fa'abaya kemudian menolak keduanya para malaikat an iradatiha, untuk mengikuti keinginan perempuan tersebut. Karena disuruh menyembah berhala dan disuruh minum khamr, ya tidak mau malaikat itu. Sehingga apa yang terjadi? Wa abad an iradatihima. Wa abad, dan juga menolak si perempuan itu
an iradatihima, dari menuruti keinginan keduanya. Sama-sama menolak. Ya kalau kamu ndak mau begitu ya sudah, saya juga ndak mau. Wan sarafat anhuma, kemudian pergilah si perempuan anhuma, dari keduanya. Tidak boleh. Oh, tak ada, tambah jatuh cinta. Oh. Fazada bihima alwajdu. Fazada, kemudian bertambahlah bihima, kepada keduanya, alwajdu, rasa rindu. Fatawajjaha, kemudian menuju siapa perempuan. Fatawajjaha, kemudian menuju kedua malaikat itu, karena sudah rindu ini. Justru malaikatnya yang tak kuat ini. Fatawajjaha, kemudian berangkatlah keduanya ini menuju ila baitiha, ke rumah si perempuan itu. Wa taraqal, kemudian mengetuk keduanya, alaiha, atas pintu, alaiha ya alaihal baba, atas pintu tersebut. Farahhabat bihima, kemudian farhabat, kemudian menyambut siapa wanita tersebut, bihima, terhadap keduanya. Fadakhala, kemudian masuk kedua malaikat, alaiha, atas perempuan tersebut. Fa akhdarat lahuma, kemudian menyuguhkan siapa perempuan tersebut, lahuma, kepada kedua malaikat, to'aman, akan makanan. Fa akala, kemudian memakan keduanya, minhu, daripada to'am. Setelah memakan, thumma, kemudian rawada, kemudian keduanya menggoda lagi akan perempuan tersebut. Nyenyet. Nyenyet. Ya karena sudah dirasuki syahwat, sudah seperti itu. Faqalat, kemudian menjawab siapa perempuan, innakuma, sesungguhnya kalian berdua, ta'lamani, kalian tahu, ma, terhadap sesuatu, aradtu, yang aku inginkan, minkuma, dari kalian berdua. Bukankah kalian sudah tahu apa yang aku inginkan dari kalian berdua ini? Faqala, kemudian menjawab kedua malaikat, annasyirka azimun. Ya tidak bisa, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Wal qatlu azimun, membunuh juga dosa yang sangat besar. Wa amma syurbul khamri, dan adapun meminum khamr, fa innahu ahwanu hadhil asya. Fa innahu, karena sesungguhnya meminum khamr, ahwanu, adalah perkara yang enteng, hadhil asya, dari perkara-perkara yang sudah disodorkan persyaratan oleh kamu tadi, kata kedua malaikat ini. Kalau disuruh nyembah berhala, tidak mau lah saya. Kalau disuruh menyekutukan Allah, ya tidak mau saya. Membunuh juga tidak mau, kata dua malaikat. Tapi kalau meminum, oke lah, kira-kira kayaknya dosanya lebih kecil ini, ya, lebih ringan. Kenapa demikian? Karena kalau sudah terjadi, kata malaikat ini, kalau sudah meminum khamr, tsumma nastaghfirullah, kemudian kami kan bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma urusan minum khamr, nanti saya minta ampun lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lama, namun keduanya tidak mengetahui, annal khamra, bahwa sesungguhnya khamr itu ummul ma'asi, adalah pusatnya kemaksiatan. Fataqaddama, kemudian memulai keduanya, wasyariba, dan meminum keduanya, al khamra, akan khamr. Falamma intasyaya, tatkala keduanya sudah mulai mabuk, waqa'a ala mar'ati, kemudian menyentuh terhadap perempuan tersebut, fazanaya bihima, kemudian keduanya menggauli, melakukan zina keduanya, biha, terhadap perempuan tersebut. Ternyata setelah mabuk malah mereka terjadilah yang namanya perzinahan, karena tidak mampu menahan syahwat. Karena hati nuraninya sudah tidur, sudah mabuk, sudah kehilangan hati nurani. Fara'ahuma, kemudian melihat, huma, kepada keduanya, insanun, seseorang. Karena dilihat, karena ketahuan oleh seseorang,
ketika mereka berzina, faqatala kemudian keduanya membunuh hu kepada insan. Faqatala kemudian membunuh kedua malaikat itu hu kepada insan. Khaufan min ayyanimma. Hale karena takut min ayyanimma untuk diadukan. Alaihima tentang perbuatan keduanya. Atau dibocorkanlah rahasianya, sehingga karena takut seperti itu seseorang yang melihat menyaksikan kejadian itu dibunuh. Fa'amarat kemudian memerintah siapa si perempuan huma kepada kedua malaikat dalam keadaan mabuk ini ayyus juda untuk bersujud keduanya lis-sonami kepada berhala. Fasajada kemudian bersujud keduanya kepada berhala wa kafara sehingga kafirlah keduanya. Jadi tanpa terasa dari hal yang sepele mereka melakukan hal yang sangat fatal. Dikiranya sekedar minum khamr itu adalah hal yang sepele, begitu selesai sudah tinggal minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tak menyadari bahwa al-khamru ummul ma'asi. Khamr itu adalah pusatnya perbuatan maksiat. Sesuatu yang kelihatan sepele tapi akibatnya fatal. Ternyata begitu disuruh sujud kepada berhala mereka melakukan. Disuruh membunuh juga mereka melakukan. Karena akal sehatnya sudah hilang. Sehingga wakila fihi dikatakan fihi di dalam kejadian tersebut taraktul mudam wa syurbul mudam. Aku meninggalkan sesuatu yang tercela. Wa syurbul mudam, justru aku meminum sesuatu yang tercela itu. Wasirtu siddiqon liman abahu, sehingga aku menjadi teman liman abahu bagi orang yang mencelanya. Syarabun, sebuah minuman yadhillu sabilal huda, yang mampu menyesatkan, yang mampu menyelewengkan sabilal huda dari jalan-jalan petunjuk. Wa yaftahu lisyarri abwabahu, dan justru minuman itu membuka pintu-pintu keburukan. Jadi jangan sekali-kali mengentengkan atau meremehkan sesuatu perbuatan yang meskipun dosa itu adalah dosa kecil. Sebaliknya kita ambil sebuah ibrah pelajaran, jangan pernah mencela sekalipun terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Karena kita tidak pernah tahu jika syahwat atau apa yang mereka lakukan Allah timpakan kepada kita, mungkin kita lebih besar perbuatan maksiatnya. Jadi sekali-kali melihat ahli maksiat jangan sampai timbul rasa kebencian yang terlalu mendalam. Tidak suka ya boleh, tapi jangan benci. Tidak suka bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Karena adhaful iman, selemah-lemahnya iman adalah tidak menyukai perbuatan mungkar. Tapi membenci seperti itu jangan khawatir, karena kalau sudah timbul kebencian, takut kepada orangnya. Kalau tidak suka, hanya sekedar kepada perbuatannya. Bahkan sekelas malaikat pun bisa jatuh di saat Allah timpakan sebuah syahwat di dalam jiwanya. Apalagi kita. Ini sebuah bentuk pelajaran. Hidup itu jangan terlalu jumawa dan juga jangan terlalu putus asa. Yang penting bagaimana kita mampu mengelola sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa akal sehat dan keimanan. Kelola dengan baik. Mampu memilih mana yang bagus dan mana yang buruk. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah sesuai amal kita masing-masing. Kita mampu menilai orang, tapi pada akhirnya di akhirat kita tidak akan mampu menghukumi orang. Kita hanya bisa menilai. Jangan terlampau menilai orang lain, karena pada akhirnya kita sendiri akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasibu qabla an tuhasabu. Lebih baik kita nilai diri sendiri sebelum kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Lebih baik kita menghiasi kehidupan kita dengan amal-amal perbuatan yang bagus, dengan amal-amal yang soleh, sebelum kita pada akhirnya akan dihiasi ketika akan masuk ke dalam liang kubur. Sebelum dihiasi masuk, mending kita hiasi diri kita dengan amal-amal soleh. Semoga kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan amaliyah-amaliyah yang mampu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mendatangkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Qala falamma fa'ala Harut wa Marut hadhihi al-fi'al wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.